Hai sobat, terima kasih telah bergabung kembali di channel ini. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman baik-baik saja dimanapun kalian berada. Tentunya film animasi 6G Season 3 episode 15 sampai dengan 16 kelanjutan ceritanya sangat seru dan sayang untuk kita lewatkan. Di episode 2 ini secara garis besar mengkisahkan bagaimana terselamatkannya Aoxy dari ancaman 3 monster burung. Adalah naga kuno yang menolong serta membawa Aoxy dari tempat itu. Cerita lebih lengkap bisa kalian ketahui dengan menontonnya langsung. Tapi sebelum itu, mari simak sinopsis dan ulasannya bersama-sama terlebih dahulu. Dan bagi teman-teman yang menyukai konten dari channel ini, bisa klik tombol subscribe dan menyalakan tombol notifikasinya. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan dengan film-film terbaru dari channel ini. Di awal film diperlihatkan Aoxy yang terbangun dalam keadaan terikat di sebuah tungku perapian. Adalah Nijia si naga kuno yang membawa Aoxy ke tempat itu. Nijia akan memanggang dan memakannya, karena menurutnya adalah hal biasa jika naga besar memakan naga kecil. Naga telah saling membunuh sejak mereka lahir. Sudah menjadi hukum alam bagi yang kuat untuk memakan yang lemah. Sangat disayangkan kalau naga saat ini telah lama kehilangan jati dirinya. Nijia memakan darah keturunan naga karena ia percaya hal itu dapat membantu menjaga tubuhnya. Lalu Nijia mengiris tubuh Aoxy dan menahan tetesan darahnya dengan sebuah cawan. Kemudian dia meminumnya. Di saat ia meminum darah Aoxy, Nijia mendapat penglihatan di mana Aoxy bersama-sama gurunya Tan Sanchang beserta yang lainnya melakukan perjalanan untuk mengembalikan api abadi ke dunia sisi lain. Kemudian dia menyadari bahwa selama dari 10 tahun setelah api abadi dipindahkan, menyebabkan kekacauan Qi Ying dan Yang di dunia. Dia hanya bisa terbang sebentar di langit luar, di sana sudah dipenuhi roh jahat. Oleh sebab hal itu semua, lalu Nijia berniat untuk menyembuhkan Aoxy. Karena Aoxy dalam keadaan kritis, kemudian Nijia menggunakan esensi sejatinya untuk menyembuhkan Aoxy. Tidak lama kemudian Aoxy pun terbangun dan telah berada di suatu tempat. Diketahui tempat itu bernama langit luar alam yang juga rumah Nijia. Nijia lalu memproklamirkan mulai hari itu Aoxy menjadi pelayannya. Bila tidak menurut, Nijia tetap akan memakannya. Mendengar hal itu, Aoxy tidak langsung menerimanya dan langsung mengeluarkan teknik gunturnya. Namun dia terkaget di saat melihat gunturnya berubah warna. Kemudian Nijia menerangkan perihal semua kejadian tersebut. Aoxy menjadi lebih kuat karena dia menggunakan mulutnya untuk menyalurkan esensi sejati ke dalam mulut Aoxy. Sontak saja Aoxy termuntah-muntah mendengar hal itu. Lalu Aoxy bertanya siapakah dia sebenarnya. Kemudian Nijia menjawab, bersamanya ia dengan api abadi, dialah naga agung yang pertama kali terlahir, yang juga merupakan nenek moyang dari klan naga. Nama kunonya adalah Nijia. Menurut legenda naga, ada yang mengalahkan Garuda jika Aoxy membaca lebih banyak buku. Sekarang ia melihat Nijia sang naga yang legendaris. Karena Nijia menganggap telah banyak membantu Aoxy, ia harus melakukan sesuatu untuknya. Sementara itu di Istana Naga terlihat sedang terjadi sebuah percakapan di antara kedua Raja Naga. Mereka tengah membahas tentang kerjasama antara alam surga dengan klan naga. Karena kerjasama itu akan berdampak besar, maka Raja Naga Cina Laut Selatan akan memutuskannya setelah berdiskusi dengan Raja Naga lainnya. Tak lama kemudian datang seorang pengawal yang mengabarkan bahwa Aoxy telah datang ke tempat tersebut. Diperlihatkan Aoxy telah berada di istana klan naga. Ia menduduki tahta dan juga tengah menunggu kedatangan sang raja. Salah satu tetua naga berkata bahwa Raja Naga sudah diberitahu dan dia akan segera tiba. Sesaat kemudian datanglah sang raja beserta yang lainnya yang terheran melihat Aoxy karena belum mati padahal telah dikorbankan untuk burung Garuda. Karena Aoxy masih bertingkah sebagai pemberontak, maka Raja Naga berniat untuk membunuhnya dengan tangannya sendiri. Namun salah satu tetua naga menghalanginya dan menyuruh anaknya yaitu Yilong untuk menangkap Aoxy. Namun tiba-tiba Aoxy mengeluarkan beberapa bulu yang merupakan bulu mahkota dari si burung Garuda. Dan ia masih mempunyai banyak bulu mahkota burung raksasa lainnya.
Sontak saja semua terkaget melihat hal itu. Yang seakan tidak percaya Auxi dapat mengambil bulu mahkota dari burung raksasa. Menurut tradisi klan naga, maka Auxi putra naga di Laut Cina Timur lulus ujian, dihormati sebagai naga pemberani, dan kejahatan masa lalunya dihapuskan. Lalu Auxi menyatakan ia kembali ke tanah klan naga hanya untuk bermain-main. Tak ada waktu untuk menyapa mereka para pemalas. Auxi pun meninggalkan tempat tersebut. Di suatu tempat, Auxi terlihat kesakitan karena sangat beratnya dari keabadian naga kuno. Kemudian Auxi mengingat apa yang diperintahkan oleh naga kuno. Naga kuno berkata, ia mudah sakit ketika ia turun ke dunia. Itu sebabnya ia meminta bantuan Auxi. Kemudian Auxi bertanya, mengapa ia ingin mengembalikan api abadi ke sisi lain, sedangkan ada orang yang sedang melakukannya. Lalu naga kuno menjawab, ia tidak menyuruhnya membawa kembali, akan tetapi ia ingin membawa api abadi ke hadapannya untuk ia makan. Dan apabila Tas Sancang beserta yang lainnya menghalanginya, naga kuno menyuruh Auxi untuk membunuh mereka semua. Dan apabila Auxi membohonginya, maka ia akan mengejar Auxi walaupun sampai ke ujung dunia untuk membunuhnya. Kemudian Nijia memperlihatkan naga Aoling yang keadaannya sangat memprihatinkan, dan Nijia menyelamatkannya dari mulut Garuda. Aoling terluka parah karena ingin menyelamatkan Auxi. Lalu Nijia memberikan gelang milik Aoling kepada Auxi. Jika gelang itu menjadi hitam pekat dan Auxi belum membawa api abadi kepadanya, maka Aoling akan menjadi makanan sang naga kuno. Untuk mengalahkan naga kuno sangatlah tidak mungkin. Sedangkan Auxi ingin menyelamatkan Aoling. Apa yang harus ia perbuat? Sementara itu di sebuah tempat terlihat klan sapi yang dipimpin oleh Nio Moren dan Tan Sancang beserta para muridnya bersiap untuk menyerang ke sarang siluman lebah. Karena keadaan di lembah itu sangat tidak menentu, maka Doji Perdana Menteri dari klan sapi akan melakukan sesuatu. Ia mengiris tangannya kemudian menggunakan mantra pemburu darah yang langsung bisa melacak lokasi sarang mereka. Dan benar saja, darah itu melacaknya. Lalu Nio Moren menyuruh prajuritnya untuk memasuki lebah yang diikuti oleh Tan Sancang beserta para muridnya. Akan tetapi, tiba-tiba kawanan siluman lebah datang bermunculan dan membentuk jaring raksasa menyesuaikan medannya untuk menghalangi angin dari padang rumput. Yang mana jiwa padang rumput merupakan sumber kekuatan untuk klan sapi. Dan pertarungan di antara mereka pun terjadi. Begitulah sekilas sinopsis dan ulasan dari film ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton, subscribe, komen, dan men-share film ini. Untuk saran dan kritikan, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin menonton filmnya, film CCJ Season 3 episode 15 sampai dengan 16 ada di deskripsi. Terus pantengin channel ini agar kalian tidak ketinggalan dari kelanjutan film ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.